Pada zaman poros, di tengah pergolakan pemikiran dan kebudayaan yang melanda berbagai belahan dunia, lahirlah ajaran-ajaran revolusioner yang mengubah wajah filsafat dan agama. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi latar belakang zaman ini dan menggali lebih dalam tentang perkembangan 3 agama utama di India serta perguruan filsafat dominan di Tiongkok. Zaman poros, menurut pandangan Karl Jaspers, merupakan periode penting dalam sejarah manusia di mana pemikiran revolusioner berkembang di Tiongkok, India, Persia, dan dunia barat antara abad ke-8 hingga ke-2 sebelum Masehi. Pada masa ini, terjadi transformasi besar dalam gagasan filosofis dan religius di berbagai belahan dunia, yang kebanyakan terjadi secara independen. Di India, terjadi perkembangan 3 agama utama, Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme. Hinduisme, sebagai agama dominan di India, merupakan perkembangan dari Brahmanisme yang muncul sebelumnya. Siddhartha Gautama, juga dikenal sebagai Buddha, memimpin gerakan Buddhisme yang menolak konsep Tuhan serta sistem kasta yang ada dalam Hinduisme. Selain itu, Mahavira mengembangkan Jainisme yang juga menolak keberadaan Tuhan dan menekankan pada ahimsa atau non-kekerasan. Sementara itu, di Tiongkok, 3 perguruan filsafat utama mendominasi pemikiran bangsa tersebut. Legalisme, yang menekankan pada sistem hukum yang kuat, Taoisme yang mengajarkan keharmonisan antara manusia dan alam, serta Konfusianisme yang digagas oleh Konghucu, mencari moralitas politis melalui tradisi dan keteladanan. Dengan pemahaman tentang latar belakang zaman poros dan perkembangan ajaran-ajaran revolusioner di India dan Tiongkok, kita dapat melangkah lebih jauh untuk memahami peran serta pengaruh Socrates, Buddha, dan Konghucu dalam membentuk dunia dan pemikiran manusia pada masa itu dan masa yang akan datang. Bab 2. Sosok-sosok Pencerahan. Dalam bab ini, kita akan menelusuri perjalanan spiritual dan intelektual 3 sosok pencerahan utama pada zaman poros, Socrates, Buddha, dan Konghucu. Melalui pemahaman akan kehidupan dan ajaran mereka, kita dapat melihat bagaimana mereka memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam perubahan pemikiran dan budaya di masa mereka. Socrates, penyelidik moralitas di Yunani. Socrates, filsuf Yunani yang terkenal, dikenal karena metode dialektikanya yang unik dalam mencari kebenaran. Meskipun tidak pernah menulis ajarannya sendiri, Socrates dikenal melalui tulisan-tulisan muridnya, terutama Plato. Dia mengajarkan pentingnya pengetahuan diri dan moralitas, seringkali dengan cara bertanya dan merangsang pikiran murid-muridnya. Kehidupan dan pemikiran Socrates memberikan fondasi bagi pemikiran filosofis barat yang mempengaruhi banyak filsuf setelahnya. Metode dialektikanya, di mana dia terus mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman tentang suatu masalah, menjadi cikal bakal bagi metode ilmiah dan filsafat penalaran yang kita kenal hari ini. Buddha, pencerahan di bawah pohon Bodhi. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, lahir di India dan meninggalkan kehidupan istana untuk mencari pemahaman akan penderitaan dunia. Setelah bertahun-tahun bertapa, dia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, di mana dia menemukan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Ajaran Buddha menekankan pada pemahaman akan penderitaan, penyebab penderitaan, jalan keluar dari penderitaan, dan praktik untuk mencapai pembebasan. Konsep-konsep ini membentuk dasar bagi Buddhisme yang menjadi salah satu agama terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Konghucu, penggayar moralitas di Tiongkok. Konghucu, atau lebih dikenal sebagai Konfusius, adalah tokoh sentral dalam perkembangan Konfusianisme di Tiongkok. Dia mengajarkan pentingnya moralitas, tata krama, dan etika dalam menjalani kehidupan. Ajarannya yang mencari harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan politik telah memengaruhi budaya Tiongkok selama ribuan tahun. Profil dan ajaran Konghucu menjadi pusat perhatian tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Konfusianisme, dengan fokusnya pada moralitas dan tata krama, telah membentuk dasar bagi banyak aspek budaya dan kehidupan sosial di Asia Timur. Melalui perjalanan spiritual dan intelektual mereka, Socrates, Buddha, dan Konghucu mewariskan warisan pemikiran dan ajaran moral yang berharga bagi dunia. Pengaruh mereka terus terasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia hingga saat ini, menjadikan mereka tokoh-tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah pemikiran manusia. Bab 3. Penyebaran ajaran di 3 daratan. Ajaran Socrates, Buddha, dan Konghucu tersebar melalui berbagai jalur, baik melalui pengajaran langsung, tulisan, maupun pengikut mereka. Misalnya, Plato, murid terkenal Socrates, menyebarkan ajaran gurunya melalui tulisan-tulisannya,
sementara misi-misi agama Buddha mengembangkan jaringan pengikut yang luas di seluruh Asia, dan ajaran Konghucu dipelajari dan dipraktikkan oleh masyarakat Tiongkok secara luas. Di setiap daratan, ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu mengalami transformasi sesuai dengan budaya dan kepercayaan lokal. Misalnya, di India, ajaran Buddha disatukan dengan tradisi Hindu lokal, menghasilkan berbagai aliran Buddhisme seperti Theravada dan Mahayana. Di Tiongkok, Konfusianisme menyatu dengan Taoisme dan Buddhisme, membentuk landasan budaya dan moral Tiongkok yang kuat. Warisan ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu terus terasa hingga masa kini. Ajaran moral Sokrates mempengaruhi pemikiran etis di Barat, sementara ajaran Buddha terus menjadi basis bagi praktik agama Buddha di seluruh dunia. Di Tiongkok, Konfusianisme tetap menjadi pilar budaya, bahkan di tengah modernisasi yang cepat. Pengaruh mereka juga menjangkau bidang-bidang lain, seperti seni, sastra, dan politik. Misalnya, ajaran Konfusianisme memengaruhi sistem pendidikan dan administrasi di Tiongkok, sementara konsep-konsep Buddha mempengaruhi seni dan filsafat di Asia. Melalui perjalanan dan penyebaran ajaran mereka, Sokrates, Buddha, dan Konghucu telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah manusia. Warisan mereka, baik dalam bentuk ajaran langsung maupun transformasi budaya, tetap relevan dan berharga dalam membentuk dunia kita saat ini. Bab 4. Kontinuitas ajaran di masa kini. Meskipun berabad-abad telah berlalu sejak kepergian mereka, ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu tetap hidup dan relevan. Di seluruh dunia, ada komunitas-komunitas yang masih mempraktikkan dan mempelajari ajaran mereka. Namun, dalam konteks zaman modern, ajaran-ajaran tersebut juga mengalami reinterpretasi untuk mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Misalnya, dalam filsafat Barat, konsep pengetahuan diri dan dialektika Sokrates tetap relevan, tetapi dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti psikologi dan identitas. Di Asia, Buddhisme terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, dengan munculnya gerakan Buddhisme modern yang menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan ajarannya. Globalisasi dan teknologi telah memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengaruh ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu di seluruh dunia. Lewat internet dan media sosial, ajaran-ajaran tersebut dapat diakses oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah. Hal ini membuka peluang baru untuk dialog antar budaya dan pemahaman lintas agama. Namun, globalisasi juga membawa tantangan. Ajaran-ajaran tradisional dapat terdistorsi atau kehilangan maknanya dalam proses globalisasi yang cepat. Selain itu, di tengah kemajuan teknologi, nilai-nilai seperti kesederhanaan dan introspeksi yang diajarkan oleh Sokrates, Buddha, dan Konghucu seringkali terabaikan. Tantangan dan peluang di era kontemporer. Di era kontemporer, ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk materialisme, individualisme, dan polarisasi sosial. Namun, juga ada peluang besar untuk memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang mereka ajarkan. Melalui dialog antar budaya, pendekatan yang inklusif, dan pemanfaatan teknologi dengan bijak, kita dapat memperkuat warisan intelektual dan spiritual yang ditinggalkan oleh tiga pencerah besar ini. Dengan demikian, kita dapat menjaga relevansi ajaran-ajaran mereka dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berarti bagi semua manusia. Dengan demikian, melalui penerusan, reinterpretasi, dan adaptasi, ajaran Sokrates, Buddha, dan Konghucu terus memberikan inspirasi dan arahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di era modern ini. Peran kita adalah untuk menghargai warisan mereka sambil menyesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga kita dapat mencapai kebijaksanaan dan harmoni dalam kehidupan kita yang kompleks ini.